Shalom, selamat siang. Hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Saya hadir kembali di channel saudara. Saya hadir lagi di kota saudara melalui siaran yang saya pancarkan dari rumah kediaman saya di Kabupaten Trenggalek atas nama hamba Tuhan Reverend Harmes Daromes Samaribu. Secara kontinu, secara berkala, program pelayanan saya tetap saya lanjutkan. Tidak ada kata lagi berhenti untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Kita berpacu dengan waktu. Mari kita bersungguh-sungguh untuk pergi mengabarkan Injil sampai pada kesudahan alam ini. Barulah tiba saatnya Yesus kembali untuk kedua kalinya. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Rahmat dan anugerah kasih sayang, perlindungan, kuasa-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Rapi kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu hidup dan berkuasa, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi orang yang sempat mendengarkan berita Injil keselamatan yang kami sampaikan melalui channel YouTube ini. In Jesus' name we pray. Amen. Baiklah, tidak berlama-lama. Tidak berlama-lama lagi saudara, kita mempersingkat waktu. Tema, judul, yang saya ambil dalam kasus ketika Lazarus mati. Sudah 3 hari Yesus berkunjung kepada keluarga Lazarus. Lazarus mempunyai saudara, Maria dan Marta. Yesus menangis. Ibu Hana, istri Elkana, menangis. Raja Hizkia menangis. Yesus 2 kali yang saya angkat dalam firman Tuhan pada sore ini. Yesus 2 kali menangis. 1 pasca Lazarus mati, dan kedua ketika Yesus hendak masuk di kota Yerusalem. Dia melihat kota itu serta mengeluarkan pernyataan bahwa Yerusalem akan rata dengan tanah. Maka Yesus menangis akan kota Yerusalem itu. Kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya ayat 33 sampai ayatnya 35. Saya baca di dalam nama Yesus. Saudara mengikutinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata di ayatnya yang ke-34,
Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ayatnya yang ke-33 ini saudara. Yesus sendiri melihat Maria, memandang Maria. Saudara Lazarus, saudara laki-laki yang bernama Lazarus yang sudah almarhum. Sudah 3 hari beliau berada dalam kubur. Dan di ayatnya yang ke-34, Yesus bertanya, di mana gerangan tubuh Lazarus dibaringkan? Mereka menjawab, Tuhan, marilah dan lihatlah. Mereka mengundang Yesus untuk bersama-sama pergi di mana Lazarus dibaringkan. Almarhum Lazarus sudah 3 hari berada di dalam liang kubur. Tapi Yesus masih sempat bertanya kepada mereka di ayatnya 34, di mana kamu baringkan dia? Dan mereka berkata kepada Yesus, marilah dan lihatlah. Ada perkataan Maria, saudara Lazarus, mengeluarkan sepatah kata kepada Yesus. Baiklah Tuhan yang mulia Yesus Kristus, marilah dan lihatlah di sana tempatnya. Lazarus, saudara laki-lakiku, dibaringkan. Ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Satu ungkapan yang disampaikan, yang dipertontonkan Yesus kepada keluarga Maria, kepada Lazarus, keluarga Lazarus ini. Dia berkabung dalam duka cita. Dia mengeluarkan air mata. Sungguh anak raja, juru selamat isi dunia ini, sempat mengeluarkan air mata kepada keluarga Maria, Lazarus, dan Marta. Betapa sayangnya Yesus pada keluarga ini. Baiklah kita saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, Yesus mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia melindungi saudara. Dia memberkati saudara. Dia menyembuhkan saudara. Dia melepaskan engkau dari air mata. Dia melepaskan engkau dari kesedihan yang dalam. Dan dia memberikan engkau sentosa, damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Hanya melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera itu diberikannya kepada saudara dengan cuma-cuma. Baiklah, sambutlah dia, terimalah dia, percayalah kepada dia, yakinlah kepada dia, layanilah dia kepada dia. Maka persembahkanlah hidupmu buat dia. Maka damai sejahtera itu diberikannya kepada saudara. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dunia hanya memberikan kebahagiaan yang semu. Tapi di dalam Yesus ada sukacita, ada kedamaian yang abadi. Yesus menangis di ayatnya yang ke-35. Yesus meneteskan air mata.
air mata, tanda perkabungan. Tanda Yesus bergabung. Yesus ambil bagian di dalam kesedihan yang dalam yang dialami oleh saudara Lazarus, Maria, dan Marta. Sungguh kita mengharapkan, menghendaki Tuhan Yesus campur tangan di dalam segala aspek hidup saudara, di dalam keluarga kita, di dalam aktivitas kita untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil andil, biarlah Tuhan terlibat, biarlah Tuhan bergabung dengan saudara dan saya. Yesus menangis. Baiklah kita ke Injil Lukas, pasalnya yang ke-19, ayatnya 42, 43, dan 44. Injil Lukas pasal 19, ayatnya 41, 42, 43, dan ayatnya 44. Sini peristiwa ketika ada sambutan Yesus hendak pergi ke kota Yerusalem. Yesus dielu-elukan. Yesus mempergunakan sarana keledai. Yesus disertai dengan murid-muridnya. Tetapi dalam proses penyambutan dan yang meriah itu, saudara-saudara, hati Yesus tersentak. Hati Yesus bergejolak. Hati Yesus bergolak. Adakah saudara juga bergolak? Sepertinya fine-fine saja. Sepertinya biasa-biasa saja. Tapi seiring perjalanan waktu, saudara, ada sesuatu yang mengganjal hati sanubari saudara dan saya. Yesus mengalami peristiwa itu. Yesus sempat menangisi kota Yerusalem. Baiklah kita baca ayatnya, saudara. Ayat di Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ketika Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem, dekat dari pintu gerbang kota Yerusalem, hati Yesus terganggu. Hati Yesus terganggu, saudara. Hati Yesus terusik akibat peristiwa yang akan terjadi di next life. Saudara dan saya juga mengalami hal yang sama dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam mengiringi Tuhan. Sepertinya kita berada dalam keadaan baik-baik saja. Seiring waktu berjalan bergulir begitu, saudara, lantas datanglah peristiwa yang naas itu. Sekonyong-konyong peristiwa yang tidak bisa kita terima secara akal sehat. Tapi hal itu harus terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan diagungkan, menara kota benteng yang teguh. Ayat 41, Yesus menangis, saudara.
Di ayat 42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau yang mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera, tetapi sekarang hal ini tersembunyi bagimu. Ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu menyepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Yesus telah mengetahui apa yang akan terjadi kepada kota Yerusalem. Saudara dan saya juga tidak ada luput dari pengamatan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dia tahu keadaan posisi kita, dia tahu. Dia tahu segala jalan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia mengangkat saudara dari lumpur dosa dan mengampuni saudara. Dia memberikan engkau sukacita dan membela engkau. Dia menyembuhkan saudara dan saya. Mungkin engkau menangis, mungkin engkau meratap, mungkin engkau berduka cita menghadapi pasanganmu yang tidak setia, bahkan cenderung dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ataukah cintamu berada dalam pengkhianatan orang yang Anda kasih? Sungguh hati menjadi terkoyak, tercabik-cabik. Adakah engkau bisa lakukan hal itu? Adakah engkau bisa menahan masalah seperti itu? Saya yakin dan saya percaya kemampuan saudara terbatas. Tapi jika engkau serahkan semua peristiwa masalahmu kepada Yesus, maka Dia akan menyelesaikan semuanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika bersama Tuhan. Jika engkau menyerahkan segala masalah, jika engkau pasrah penuh kepada Dia, jika engkau menyerahkan dirimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan ragamu, biarlah engkau menyerah. Biarlah engkau takut di bawah kaki Yesus. Karena bebanmu terlepas. Di waktu kita disembuhkan dari segala penyakit jasmani, terutama penyakit rohani. Haleluya. Dua peristiwa. Sang kuasa yang bernama Yesus menangis. Yesus peduli akan keluarga. Yesus peduli akan bangsa dan negara. Yesus peduli akan NKRI. Yesus mengasihi saudara dari mana engkau berada. Dari mana asal usul saudara. Yesus mengasihi saudara. Dia cinta segala bangsa. Hitam, kuning, putih, merah. Tuhan cinta segala bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tangis yang membawa sukacita ketika kita melihat betapa pedulinya Yesus kepada orang-orang yang Ia kasihi. Betapa pedulinya Yesus akan bangsa kita. Akan di mana yang kau berada tanah tumpah darah saudara dan saya. Tanah beta, tanah saudara. Di sini di NKRI ini engkau dilahirkan, dan di sini pula di NKRI engkau mengakhiri hidupmu. Di NKRI ini, di negara kita yang kita tercinta, kita abdikan hidup kita buat Tuhan, buat bangsa dan negara, buat orang-orang di sekeliling kita, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian kita kepada mereka. Biarlah kasih yang sempurna, kasih yang tak berkesudahan, kasih Kristus mewarnai hidup saudara, berada dalam hidup saudara, dan saudara menjalankan kasih itu
dengan tanpa syarat. Haleluya. Sekalipun engkau bisa berbahasa bahasa roh, sekalipun engkau dipakai oleh Tuhan, jika kasih itu tidak ada, saudara, jangan mimpi engkau berkenan kepada Tuhan. Ironis sekarang ini, saudara-saudara, banyak rekan-rekan hamba Tuhan sudah tidak peduli sesamanya, hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri, hanya sibuk dengan apa yang dia miliki, sibuk dengan teritorial yang ia kuasai, sibuk dengan daerah yang ia kuasai, tetapi tidak melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh roh-roh kegelapan, yaitu orang-orang yang belum menerima Tuhan, yang belum mengenal siapakah Yesus. Saya beruntung, saudara-saudaraku, saya tetap hadir di kota saudara. Saya tetap hadir sekalipun pembawaan khotbah, catatan khotbah saya, saudara, sederhana bagi saudara, tidak membuat efek yang banyak bagi saudara. Tetap bagi saya sudah bekerja buat Tuhan. Saya sudah menjadi alatnya. Saya sudah menjadi duta besarnya Allah. Saya sudah pergi menyampaikan firman Allah di kota-kota saudara melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati channel YouTube ini. Kiranya firman Tuhan selalu diberitakan sampai pada kesudahan Allah. Injil tetap diberitakan sampai napas berakhir. Sedangkan saudara-saudara, dalam 1 Samuel pasalnya yang ke 1 Samuel 1 ayatnya 8, situ juga ada tangisan seorang ibu yang bakal mempunyai anak yang bernama Nabi Samuel. Ibu ini bernama Hana. Ibu ini dimadu oleh suaminya Elkana. Ibu ini sebagai istri yang dimadu, atau dengan kata lain, istri siri. Sungguh penderitaan hati seorang wanita ketika cinta itu dihianati oleh orang yang ia paling sayangi. Elkana melakukan hal yang sungguh menyakiti hati wanita, sungguh membuat hati ibu Hana merana, sungguh membuat hati Hana tidak ada kegembiraan. Dia berada dalam keadaan yang menyakiti setiap saat dan setiap waktu. Madunya yang bernama Penina, dia mengolok-olok ibu Hana setiap saat dan waktu. Kita tidak lebih dari saudara dan saya yang selalu dianiaya, yang selalu ditekan, yang selalu dibuli, yang selalu difitnah, dan sebagainya. Kejahatan selalu ditimpakannya kepada kita. Orang berbuat jahat kepada saudara. Itulah risiko menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang-orang kepunyaan Allah Yesus Kristus. Tapi baiklah kita menjadi orang yang tidak tunduk apapun tekanan berat, apapun yang dilakukan oleh saudara. Jangan tunduk. Engkau sebagai gembala yang diibaratkan Yesus,
jemaat saudara sebagai domba. Engkau gembala, engkau bimbinglah domba itu saudara. Giringlah mereka ke tempat yang baik bagi mereka. Tetapi saya katakan sekali lagi, pada saat engkau menggiring domba itu saudara, jika ada yang menyerang saudara, domba saudara, yaitu singa atau musang yang ganas itu, sebagai gembala, sebagai penjaga, baiklah lakukan pembelaan, lakukanlah pertolongan kepada domba yang hendak diterkam itu. Ingat kasus Raja Daud ketika di lembah, yang gersang itu sedang menjaga, memelihara domba keluarganya. Ada satu waktu singa menerkam domba yang digembalakan oleh Daud. Daud mengambil posisi untuk berani menantang. Saudara dan saya adalah petarung-petarung yang sejati, laskar-laskar Kristus yang tidak tunduk dan tidak taat kepada para penindas, para intoleran, kaum yang akan memunculkan kaum khilafah. Saudara dan saya harus melawan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 29 dan turunannya. Kebebasan beragama dijamin oleh negara. Tidak ada satu oknum, tidak ada satu kekuatan yang membuat saudara bertekuk lutut untuk ritual-ritual penyembahan saudara kepada Yesus Kristus. Saya adalah seorang panglimanya. Sedikit pun saya tidak takut kepada oknum-oknum yang akan menghalangi saya untuk melakukan ritual-ritual saya kepada Tuhan, penyembahan-penyembahan saya kepada Tuhan. Karena saya tahu ada Yesus Tuhan Allah membela saudara dan saya. Kitab Keluaran pasal 44. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan ganti berperang dan kamu hanya menontonnya. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya katakan, saya ungkap lagi. Saya ungkap bahasa itu, sehelai kepala dari rambut dari atas kepala saudara tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita baca ayatnya dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya sudah ungkap beberapa hari yang lalu ayat ini, saudara. Elkana seolah-olah bersandiwara kepada istrinya yang tersakiti, Hana. Dia memberikan janji-janji palsu. Saudara dan saya juga sering mengalami hal yang sama. Saudara, cinta saudara dihianati, suami saudara berlaku kasar, atau istri saudara tidak memperlakukan saudara sebagai suami, atau sebaliknya saudara, anak-anak kepada orang tua kepada anak. Sering terjadi saudara-saudara. Kekecewaan sering terjadi. Dalam rumah tangga ada air mata, dalam rumah tangga ada kesedihan, dalam rumah tangga ada kemelut, dalam rumah tangga ada pemberontakan, dalam rumah tangga ada kekerasan, di dalam rumah tangga ada kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang engkau butuhkan, yang engkau dambakan pada hari ini dan seterusnya adalah kebahagiaan daripada Yesus Kristus.
Dunia tidak memberikan saudara kebahagiaan yang sejati. Dunia hanya memberikan engkau kebahagiaan yang palsu dan semu. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera sentosa untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Elkanah membual resiko pria beristri dua, beristri siri, memadu wanita. Saudara dan saya dengarkan firman Tuhan pada sore, menjadi pelajaran tentang peristiwa dalam 1 Samuel pasal 1 ini, saudara-saudara. Keluarga yang tidak berbahagia, keluarga yang merasa ada yang tersakiti, ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga ini. Saudara dan saya, jauhkanlah hal itu, jauhkanlah masalah, jauhkanlah bermain-main cinta. Cinta yang palsu jangan engkau bawa dalam hidupmu. Cinta yang palsu hanya akan membuat engkau menyengsarakan engkau sendiri dan menyengsarakan keluarga saudara. Kiranya Tuhan menjadi saksi antara saudara dan saya. Haleluya. Yesus menangis ketika Lazarus diketahui sudah mati 3 hari, dan Yesus pula mati menangis ketika ia hendak masuk di Yerusalem. Dia sudah ada visi dan misi, ada visi yang panjang. Dia sudah mengetahui bahwa Yerusalem, kota suci itu, akan ratas, akan hancur, dan penduduknya akan ditawan. Dan kota yang suci itu, Yerusalem, akan dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang dursila. Baiklah kita mempertahankan iman percaya saudara dan saya. Hizkia menangis. Dalam 2 Raja-Raja pasalnya 20. Ayatnya ketiga. Dan kita lompat di ayat yang kelima. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia mempercayai kepada Tuhan. Hizkia membuat review. Hizkia mencoba untuk mengingatkan kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku sudah berbuat baik. Mengapa harus terjadi dalam hidupku, dalam pemerintahanku? Ternyata Hizkia sakit parah karena sakit bisu. Hizkia di ayatnya yang ketiga ini, Hizkia menangis. Dan di ayatnya yang kelima, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Garis bawah, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi jika saudara, baiklah kita selalu berada dalam dekapan Tuhan. Baiklah kita selalu berada dalam pimpinannya. Baiklah kita selalu mengembangkan dengan segiat-giatnya roh untuk berdoa, roh untuk bergumul, roh untuk menyembah. Maka tak akan terasa hadirat Tuhan bekerja. Kuasanya sempurna, kuasanya dahsyat. Maka tak terasa air mata akan tumpah dari pelupuk mata saudara dan saya. Akibat Roh Kudus bekerja dengan aktif. Akibat Roh Kudus mengambil alih hati saudara dan saya, sehingga terjadilah kesukaan kelepasan. Jiwa saudara disegarkannya. Jiwa yang dahaga menjadi jiwa yang penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan.
duka cita akan berganti dengan kebahagiaan. Air mata dihapuskan. Dan kita selalu akan berglori dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada sore ini datang kepada saudara dan saya untuk kita renungkan bahwa betapa Yesus mengasihi saudara dan saya. Betapa Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Betapa Yesus mengasihi Yerusalem. Haleluya. Baiklah kita berdoa. Kiranya firman Tuhan pada sore ini kami akan selalu hadir di kota saudara. Kami akan selalu menyampaikan firman Allah. Karena bagiku melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Anugerah dan rahmat-Mu, urapan Tuhan selalu terjadi. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu menyertai. Kiranya para pendengar, para netizen yang mendengarkan channel YouTube ini, kiranya mereka diberkati, dikuatkan, disadarkan kembali, dipulihkan, dan damai sejahtera menjadi bagian kami semua umat-umat. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berdoa buat pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, panglima, angkatan bersenjata, kepolisian Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat para penegak hukum. Kami berdoa buat para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT RW, di mana saja mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang memberikan hikmat, karena mereka adalah wakil Allah di bumi ini. Terima kasih berikan kami kedamaian di negeri ini. Jauhkan daripada kami Tuhan intimidasi yang dilancarkan oleh kaum intoleran yang menekan kami umat-umat-Mu Tuhan. Jauhkan daripada kami Tuhan juga Tuhan. Roh-roh khilafah, roh-roh yang menindas kami. Terima kasih kami patahkan. Mereka tidak berkuasa mengalahkan tentara Allah. Laskar-laskar Kristus sudah menyala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan channel YouTube. Berkati YouTube di mana saja mereka berada Tuhan. Pemimpin mereka, Tuhan, owner mereka yang mempunyai perusahaan ini berkati. Berada di pusat seluruh dunia di mana mereka berada. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Bagi orang-orang Tuhan yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, Tuhan lepaskan mereka Tuhan. Tuhan yang membutuhkan pertolongan, Engkau tolong mereka. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, karena Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. In Jesus name we pray. Amen. Saudara-saudara, jika Engkau sempat melihat video saya saudara, silahkan tolong please saudara like dan subscribe. Please saudara, kita saling dukung-mendukung. Dan jika saudara ingin menghubungi saya untuk mengoreksi saya saudara, atau memberikan masukan, silakan layangkan di WA saya saudara, atau HP saya. Perkenalkan diri, katakan dari mana, sehingga saya akan menerima dengan baik pula. Saya akan menyambut dengan positif. WA 082 1323 85005. Saya ulangi lagi nomor WA saya atau HP saya 082 1323 85005. Sampai jumpa di next video. Bye bye. GBU. Selamat sore.